Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi, dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali dengan memuji dan bersyukur dari hati sanubar yang sangat dalam, karena kita berbahagia dengan limpahan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala serta nikmatnya. Tak luput tentunya nikmat yang paling agung, yang paling besar. Subhanallah, setelah kita ditetapkan di atas Islam, setelah kita pun insya Allah terus ditambah iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali dimudahkannya kita talabul ilm. Allahu Akbar. Ini nikmat yang sangat besar, yang harus terus kita jaga. Jangan sampai kita pernah bosan, apalagi berhenti dari menuntut ilmu. Karena subhanallah, kita tidak mungkin hidup dengan baik dan lurus serta bahagia dunia dan akhirat kecuali dengan kekuatan ilmu kita. Semakin kuat ilmu kita, insya Allah semakin kuat sebab-sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Ma'asal muslimin rahimakumullah, begitulah datangnya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia agama. Semakin dikehendaki baik, semakin terus dikuatkan pemahamannya terhadap agama. Sehingga subhanallah, akhir kesudahan mereka dari terus berusaha meningkatkan kekuatan pemahamannya terhadap agama, itu surga Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Ya, siapa yang terus berusaha dan istiqamah menempuh jalan talabul ilmi, masya Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan ketahuilah jamaah sekalian, wallahi tidak ada jalan menuju surga kecuali jalan ilmu. Tidak ada jalan menuju surga kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan jalan ilmu. Oleh karena subhanallah, sekali lagi semoga kita terus juga diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan untuk senantiasa menambah ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Karena sekali lagi tidak ada jalan kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan jalan al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa mengundurkan kepada kita ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, naam, ya, kita sebagaimana tadi dikabarkan oleh Al-Akh Ihsan hafizahullah, dan memang tidak asing, ya, kita akan membahas kelanjutan dari kitab yang, ya, ditemakan dengan hati yang mentauhidkan Allah. Dan kita sudah berada di penghujung, ya, itu sekarang insya Allah kita masuk ke dalam bab yang ke-14.
akan masuk nanti bab ke-15 dan itu 16. Nanti bab ke depan dengan hari ini, insyaallah nanti kita lihat apa ya buku atau kitab setelahnya yang akan kita bahas setelah membahas kitab yaitu hati mentauhidkan Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ilmu baik dari yang kita telah baca, sebelumnya telah kita tulis, kita dengar dan kita telaah, Allahu Akbar, khususnya terkait dengan pembahasan ini. Naam, pembahasan yang inilah puncak kesucian jiwa seorang hamba. Puncak kesucian hati seorang hamba. Di mana subhanallah, ya, manusia tergantung dengan hatinya. Manusia tergantung dengan hatinya. Sebagaimana kabar Nabi SAW, apabila hatinya bersih, apabila hatinya baik, Masya Allah, jauh dari noda-noda lalu dan juga bercahaya, Masya Allah, maka dia akan berimbas baik kepada seluruh hiruk-pikuk kehidupannya. Naam, baik dari amalan agama maupun ya amalan kesehariannya. Disebabkan kesucian hatinya, kebersihan hatinya. Bahkan kebahagiaannya di dunia tergantung itu kesucian hatinya. Ya. Karena sebetulnya hakikat kebahagiaan juga ada di sini, di hatinya. Sebaliknya subhanallah, orang yang hatinya noda, terdapat noda di sana, kotoran, ya, yang tidak suci, tidak bersih hatinya, Masya Allah, ya, maka itu pun akan berimbas buruk kepada seluruh perbuatan hiruk-pikuk kehidupannya, dan hakikatnya telah direnggut darinya sebab kebaikan dan sebab keberkahan dan sebab kebahagiaan yang mutlak. Naam. Betapa banyak orang yang bergelimang dengan dunianya, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita. Tapi hidupnya tidak ada ketenangan, tidak ada ya ketumakninahan, dirundung dengan kegalauan, dirundung dengan rasa takut, rasa cemas. La ilaha illallah. Maka sungguh dia telah direnggut darinya kebahagiaan, kan hakikat kebahagiaan kata para ulama, tumaknina pun nafsi wa insyirahus sadr. Tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, perkara yang paling wajib, paling tinggi, paling utama untuk terus kita sucikan jiwa kita yaitu dengan kekuatan tauhid, kekuatan iman kepada Allah. Ya, jauhnya hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah, penghambaan diri kepada selain Allah, cinta dan takut kepada selain Allah, yang bukan semakin membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, bahkan semakin naudzubillah menghantarkan kita kepada jurang kenistaan, kegalauan, ya, kesempitan, ya. Na'am ma'asul muslimin rahimakumullah. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Yang paling utama yaitu penghambaan kepada selain Allah, penyadaran diri kepada selain Allah, ya, beribadah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin-poin yang kita jelaskan sudah kita ya ulas satu persatu. Naam, dari mulai subhanallah, hati yang senantiasa ikhlas dalam beramal, hati yang senantiasa yakin dengan Allah dengan seyakin-yakinnya, hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah, hati yang sangat cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang dia paling cintai di alam semesta ini kecuali Allah. Hati yang sangat takut kepada Allah, dia pun dirundung senantiasa dengan rasa takut kepada Allah. Hati yang senantiasa sabar dan ridha dengan segala ketetapan Allah. Hati yang senantiasa inabah, kembali kepada Allah, ya, senantiasa mendorong dirinya untuk kembali kepada Allah. Hati yang senantiasa roja, berharap kepada Allah. Hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, istislam. Subhanallah, tidak dan sedikit pun pembangkangan, kebencian. Dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Di hatinya tidak ada yang paling agung, paling besar, paling gagah, paling hebat kecuali Allah. Hati yang senantiasa merindukan Allah. Allahu Akbar. Senantiasa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin melihat wajah Allah. Kerinduannya diaplikasikan dengan bagaimana dia terus berlari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pada kesempatan yang lalu, hati yang senantiasa mengingat Allah. Allahu Akbar. Hati yang senantiasa nyambung dengan Allah. Allah. Ya, tidak ada di hatinya yang senantiasa terus dia ingat. Ya, kecuali Allah. Sehingga lisannya pun bergerak mengingat Allah. Dan seluruh anggota badannya pun subhanallah senantiasa bergerak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin, itulah 13 pembahasan yang semoga sudah menjadi penghias jiwa kita, pelipur lara kita, dan semoga sudah menjadi cahaya dalam benak-benak kita insyaAllah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Adapun pada kesempatan sore hari ini, yaitu bab yang ke-14, hati yang tidak pernah merasa aman dengan makar dan adab Allah. Astagfirullah. Ya. Hati yang tidak pernah merasa aman. Ya. Dengan makar, tipu daya dan adab Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini tipis pembahasannya dengan yaitu al-khauf, rasa takut. Ya. Rasa takut kepada Allah. Namun lebih spesifik lagi adalah hati yang subhanallah tidak merasa aman dengan tipu daya Allah. Dan dengan adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dia khawatir. Kalau keadaan dia di dunia yang terkadang keadaannya luas dari sisi rizki, luas dari sisi kesehatan, luas dari sisi umur, atau dari nikmat-nikmat Allah yang lain, ternyata Allahu Akbar. Itu bagian daripada tipu daya Allah untuk kita. Ya. Sementara subhanallah keluasan-keluasan dunia ini menjadikan kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat terdahulu, ya Allah, kita dengar bagaimana kaum Ad, kaum Samud. Ya. Wa umli lahum, biarkan kata Allah, biarkan wa umli lahum. Ya. Wa umli lahum inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Wa amihluhum ruwaida, kata Allah. Biarkan mereka sejenak. Hidup di dunia dengan segala bentuk kelalaiannya, kelupaannya, dengan segala bentuk kemaksiatannya, sementara Allahu Akbar. Dia semakin mendapatkan keluasan dan keluasan dari Allah, tapi keluasan-keluasan tersebut bukan atau tidak membuat dia semakin takut dan dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dari Allah. Ketahuilah itu adalah sebagai bentuk tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya lihat subhanallah umat-umat atau kaum-kaum sebelum kita dibinasakan oleh Allah di atas kenikmatan-kenikmatan mereka. Lihat bagaimana kisah Firaun, bagaimana lihat kisah kaum kisah Qarun, kisah kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Allahu Akbar. Ya, di tengah kelalaian mereka, di tengah keluasan mereka, kegagahan mereka, merasa gagah dan hebat, diamblaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka hendaknya ma'asyar muslimin, ya, seorang mukmin senantiasa mawas diri. Ya, ada rasa takut di dalam dirinya, jangan-jangan subhanallah apa yang ada dalam diri kita ini ya tidak di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di atas keburukan Allah, di atas kebencian Allah, sehingga tinggal tunggu waktunya. Bom waktu, kata orang. Tinggal tunggu bom waktunya turunnya naudzubillah adab Allah, maka tidak boleh kita merasa aman. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, 3 landasan yang pernah kita sampaikan. Pertama, yaitu tentunya harus kita kuatkan cinta kita kepada Allah. Al-hub. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan penuh cinta. Kecintaan di atas segala kecintaan. Sehingga subhanallah apapun ya
yang berkontradiksi dengan Allah dari keinginan hawa nafsu, dari keinginan manusia, atau yang lainnya. Kalau ternyata berkontradiksi dengan Allah, sama sekali tidak ada harganya. Dia dahulukan Allah karena kekuatan cintanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, rasa cintanya juga diiringi dengan rasa takut. Ya, diiringi dengan rasa takut. Takut dengan apa? Takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala, adab di dunia, adab di akhirat. Takut Allah tidak meridhoinya, Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya, tidak mengampuni dosanya. Subhanallah, takut dengan adab-adab yang Allah siapkan di akhirat. Sehingga subhanallah, rasa takutnya tersebut membuat dia semakin mawas diri. Ketika mau melangkah, dia pikirkan dulu apakah langkah ini sesuai dengan sesuai dengan keridhaan Allah, tidak melampaui batasan Allah. Dia senantiasa berpikir, ya jangan sampai naudzubillah terjerumus kepada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Yang kalau kita terjerumus kepada perkara yang membuat Allah murka, lalu ada kemudahan-kemudahan di sana, subhanallah, sebetulnya itu bagian daripada tipu daya Allah kepada kita. Tinggal tunggu batas waktunya. Subhanallah, amhilhum ruwaida, biarkan saja mereka sebentar, kata Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian tentunya kita pun ya terpati dalam jiwa kita roja, yaitu harapan besar. Nah, kita berharap dengan kekuatan cita kita, dengan kekuatan rasa takut kita kepada Allah, kita berharap, Masya Allah, ya keutamaan-keutamaan yang ada dari sisi Allah, baik keutamaan di dunia, ya kita diangkat derajat, kita dihapus dosa, naam, kita diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan yang hak, naam, kemudian kita diberikan husnul khatimah, lalu kita pun mendapatkan Masya Allah nikmat kubur yang Allah janjikan. Dan kita pun subhanallah dicalonkan menjadi penduduk yang akhir terbaik kesudahan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Nah, itulah yang harus terpatri dalam diri seorang hamba. Oleh karena itu subhanallah, ma'asyiral muslimin, seorang hamba Allah sebutkan, ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 21, ya ayat 90, Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka orang yang beriman itu senantiasa bergegas, cepat-cepat tidak lambat. Bahkan Allah sebutkan mereka adalah was-sabiqun ay fastabiqul khairat. Orang yang senantiasa berlomba dan terus berlomba di atas kebaikan, tidak pernah berhenti dan malas untuk melakukan kebaikan, lari menuju Allah. Innahum kana yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka pun senantiasa, Masya Allah, berharap kepada kami, berdoa kepada kami, penuh dengan rasa cinta dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka pun begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Terkumpullah di sini, akhi, buah daripada apa? Buah daripada raghbah, kecintaan yang kuat kepada Allah, buah daripada rasa takut, yaitu naam, rasa takut kepada Allah, dan buah rasa tunduk, khusyuk, pengagungan kepada Allah, yaitu yusari'una fil khairat, mereka senantiasa bergegas, yaitu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, lihat Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-mu'min, seorang mukmin, kata beliau, ya'malu bit ta'at, ya, mereka senantiasa melakukan ketaatan. Akhi, inilah sifat seorang mukmin. Dan sebaliknya akan beliau sebutkan, yaitu orang yang fajir, pelaku dosa. Seorang mukmin, kata al-mu'min ya'malu bit ta'at, seorang mukmin melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Dia pun musfikun wajilun khaif. Sementara dia pun dirundung dengan rasa takut. Ya, dirundung dengan rasa khawatir dan takut. Subhanallah, na'am, dan takutnya itu semakin membuat dia kuat ibadah kepada Allah. Bahkan dia ada kekhawatiran, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga juga begitu juga kekhawatiran, subhanallah, dengan kekurangan amalan yang dia lakukan sehingga menjerumuskan dia kepada adab Allah dunia dan akhiratnya. Naam, itu keadaan seorang mukmin. Ya, wajilatun, terhadap rasa takut dalam hatinya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya kata beliau, wal fajir, adapun orang yang pelaku dosa. Orang yang melakukan dosa, pelaku maksiat, la ilaha illallah. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Ya'malu bil ma'asi, sementara dia bergelimang dengan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, wa huwa amin, sementara dia merasa aman. Allahu Akbar. Siang dan malam, ya Allah, ya. Kita saksikan mungkin pada diri kita sebelum kita saksikan pada orang lain. Ya, betapa banyak subhanallah kemaksiatan yang kita lakukan lalu kita merasa aman. Astagfirullahaladzim. Dan betapa banyak kita saksikan manusia, tidak luputnya kaum muslimin, la ilaha illallah. Ya, terjerumus kepada kemaksiatan. Dari mulai kemaksiatan yang paling besar, kesyirikan, menyekutukan Allah. La ilaha illallah, menyekutukan Allah. Kemudian melakukan kebidahan dalam agama. Membangkang dan membantah ya terhadap Rasulnya, terjerumus kepada maksiat kubangan syahwat, tapi dia merasa aman. Ya, merasa aman, tidak merasa takut. Itulah ikhwan perangai orang fajir, orang pelaku dosa, pelaku maksiat yang memang mereka merasa aman dengan yaitu makar tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Dan Allah ingatkan, Allah katakan afa aminu Allah katakan dalam surat Al-A'raf ya, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, kata Allah. Apakah merasa aman penduduk satu kota, penduduk satu desa akan datangnya kepada mereka azab di waktu malam sementara mereka sedang tidur? Ya Allah, Pak Bu, betapa banyak kita saksikan musibah-musibah melanda, bencana alam, banjir bandang, la ilaha illallah, longsor, gempa, tsunami dan seterusnya, sedang kita dalam keadaan terlelap tidur, ya kawan. Apakah merasa aman kalian? Di atas kemaksiatan di kalian, di atas kelalaian kalian, di atas dosa yang kalian lakukan? Afa min ahlul amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna du'an, kata Allah. Atau apakah juga merasa aman penduduk satu kota akan datangnya kepada mereka adab Allah di waktu duha, di waktu pagi, wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain-main, ya Allah. Waktu malam sedang terlelap tidur. Naam, waktu siang sedang bermain-main. Ya, bahkan banyak yang lalai, malamnya lupa kepada Allah, siangnya sudah ya memang hidup untuk bermaksiat. Tapi mereka merasa aman. Apakah mereka merasa aman juga, kata Allah, datangnya adab kepada mereka di siang hari, di pagi hari, sementara mereka sedang bermain-main. Lalu kata Allah, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan tipu daya Allah, dengan makar Allah atas maksiat, kelalaian yang mereka lakukan? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Oleh karenanya, akhi, subhanallah, kita ini walaupun senantiasa berusaha ya untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, kita berusaha. Ya, dengan terus kita menuntut ilmu, dan terus kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita sebagai orang yang beriman tetap juga tidak boleh merasa aman. Karena barangkali, Masya Allah, ada dosa yang kita lakukan. Baik terasa, disengaja, atau mungkin dosa-dosa yang tidak disengaja. Makanya orang yang beriman pun senantiasa, tidak merasa aman. Dengan itu dia banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah. Jangan. Ya, ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan tanpa dia rasa, apalagi dia tahu ada maksiat. Maka jangan pernah merasa aman, la ilaha illallah. Sehingga dia senantiasa terus, ya, berusaha menjaga diri dari kemaksiatan dan berlari dari kemaksiatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihat subhanallah, apalagi naudzubillah ya, apalagi orang-orang yang berada di kubangan maksiat. La ilaha illallah. Apalagi orang-orang yang berada di kubangan maksiat. Yang sadar dia di atas kemaksiatan di hari ini. Maka jangan pernah merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun subhanallah Pak Bu, terkadang kita masa risih ya, luar biasa. Ya,
mungkin kita bisa menjaga akhi dari kemaksiatan, beristighfar. Tapi terkadang di sekitar kita, masya Allah, syirik merajalela, ya, bid'ah di mana-mana, kemaksiatan, la ilaha illallah di sekitar kita, la ilaha illallah. Yang itu pun menjadi sumber turunnya adab Allah. Sementara kalau adab Allah sudah turun ke tengah kita, sudah, ya, Allah tidak pandang bulu, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh kalian satu bencana, satu fitnah yang kalau sudah turun, ya, tidak hanya orang yang melakukan kezaliman saja yang tertimpa, semua subhanallah, semuanya kena imbasnya. Oleh karena itu kita pun, Pak Bu, jamaah sekalian, subhanallah, ketika kita berusaha untuk diri kita saleh, maka jangan sampai kita pun tidak perhatian dengan kesalahan orang lain. Naam, tidak perhatian dengan saudara kita yang berada di kubangan kesyirikan, kubangan kebid'ahan, kubangan maksiat. Untuk kita senantiasa tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr, al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, sehingga subhanallah kita terjaga dari yaitu adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, luar biasa. Kira-kira para nabi bagaimana, Pak Bu? Apakah para nabi orang-orang yang naudzubillah mereka, ya, terjerumus kepada dosa-dosa kesyirikan, na'am, kemaksiatan? Hasya wa kalla. Kita katakan naudzubillah, mereka bersih. Tapi subhanallah, lihat betapa mereka betapa di tengah kebersihan jiwa mereka, kebersihan mereka di dosa, keterjagaan mereka, mereka pun senantiasa merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa khawatir, merasa yaitu tidak nyaman, dari tidak aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di halaman 178, ya. Nah, suatu saat terjadi yaitu gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasafatis syamsu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana matahari. Faqama fazi'an, maka Nabi bangkit, ya, dengan penuh rasa takut. Antakuna sa'ata hatta atal masjid. Nabi khawatir dan takut sudah terjadinya, datangnya hari kiamat atau turunnya adab Allah, sampai Nabi pun datang ke masjid. Faqama yusalli, maka Nabi pun berdiri dan dia melakukan salat, ya, lalu dia memperbanyak salatnya, memperpanjang salatnya, memperbanyak rukuknya, memperbanyak sujudnya. Subhanallah, ra'aitu yaf'alu fi salati qattun, sampai, ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku tidak pernah melihat sepanjang itu Nabi melakukan salat. Allah. Dari rasa apa ini? Dari rasa khawatir, dari rasa takut. Ketika terjadi gempa bumi, Allah, kita ini ngedengar geledek aja kecekik, ya. Ya, mendengar apa namanya, angin puting beliung, ya Allah, ya. Ya, merasa aman saja. Akhi, Nabi kalau sudah melihat yaitu awan yang gelap, subhanallah, Nabi kata Aisyah keluar masuk ke rumah, lalu wajahnya merah padam, rasa takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, apalagi kita tentunya yang setiap saat kita bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita merasa takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai masya Allah, ya, cerita yang tidak asing di telinga kita bagaimana Aisyah mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya sudah bengkak. Gara-gara apa coba? Gara-gara qiyamul lail. Di situ juga ada rasa takut kepada Allah. Selain harapan besar, ada rasa takut kalau dia tidak termasuk orang-orang yang disempurnakan kebahagiaannya dunia dan akhirat, dan sebaliknya, yaitu turun adab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, begitu juga para sahabat dahulu. Ya, begitu juga para sahabat dahulu, subhanallah, ya. Naam, mereka sangat senantiasa berharap itu keselamatan, dan berharap itu kebaikan, dan mereka takut, ya, dari terjerumus kepada itu kemaksiatan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di sini, ya, di dalam 179 ada seorang, ya, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, ya, ketika beliau mendengarkan sebuah perkataan Nabi SAW, kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka langsung Anas mengatakan, fama farihna ba'dal Islam, tidak ada hari yang paling aku gembira setelah Islam, asyaddu farhan min qauli Nabi SAW, daripada
kegembiraan aku mendengar Nabi SAW bersabda, innaka ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka langsung teriak Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulahu Abu Bakar wa Umar. Kalau begitu aku mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi misli amalihim. Ya, maka aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku tidak bisa. Lihat, Masya Allah, ya, merasa takut kalau tidak bersama mereka karena merasa rendah hati, rendah diri, tidak merasa sempurna melakukan, dan dia khawatir ada perbuatan maksiat. Kata beliau, fa uhibbu an akuna ma'ahum, aku ingin dikumpulkan bersama mereka, wa in lam akun a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Khawatir amalnya tidak sempurna, khawatir masih ada yaitu kelalaian, khawatir masih ada kelupaan, khawatir masih ada dosa. Sehingga dia khawatir, dengan kekhawatiran itu dia berharap ingin dikumpulkan bersama Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Akhi, siapa di antara kita, ya, kita muhasabah. Siapa di antara kita sekarang yang masih bergelimang dengan dosa? Yang tentunya kita ketahui. Walaupun terkadang ada dosa yang tidak kita ketahui. Yuk coba dimuhasabah, ikhwan. Coba dimuhasabah, ada dosa apa? Ada maksiat apa? Baik dosa hubungannya dengan Allah, ya, ataupun dosa berhubungan dengan sesama, kezaliman. Ayo, ada dosa apa, ikhwan? Yang masih antum lakukan, masih kita terus berada di atas jalan dosa tersebut, ada dosa apa? Maka subhanallah, di antara tipu daya Allah, kita melakukan dan terus menerus di atas dosa, dan kita merasa aman. Kita melakukan dosa-dosa dan kita menerus merasa aman, padahal sebetulnya hati sanubari kita pun menolak. Karena sebetulnya kata Nabi, dosa itu apa sih? Dosa itu tidak sesuai dengan fitrah, akhi. Makanya biar lihat, kata Nabi SAW, dosa itu yang membuat hati galau. Mahaka fil qalbi, dosa yang membuat hati tidak nyaman, hati cemas, hati galau. Karena memang hati kita ini bersih, ikhwan. Fitrah kita ini suci. Sehingga ketika ternodai sedikit pun akan terpengaruhi. Ya, namun hawa nafsu yang mengelabui kita, syaitan yang mempropaganda kita, menghiasi perbuatan dosa sehingga seakan-akan baik. Ya, maka ma'asal muslimin rahimakumullah, jangan pernah merasa aman dengan dosa yang kita lakukan. Subhanallah, betapa banyak hari ini la ilaha illallah kita lah sebelum yang lain. Dan kita banyak saksikan, subhanallah, saudara-saudara kita, Masya Allah, yang ini ya terus menerus di atas kesyirikan dan dia merasa aman. Yang lain terus menusuk di atas kebid'ahan, menyelisihi Nabi. Sudah diterangkan bahwasanya ini tidak ada tuntunan Nabi. Ini bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal, ya. Ada apa di bulan Rabiul Awal ini? Di 12 Rabiul Awal ada apa? La ilaha illallah. Pertentangan yang dahsyat. Padahal sederhana saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih, faruddu ilallah wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ayo kita berselisih dengan apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, dari melaksanakan subhanallah, ya, naam, memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah, dengan berbagai macam cara, ya, perayaannya dan seterusnya. Nah, berselisih, yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan tidak sunnah, tidak ada sunnah dari Nabi SAW atau bid'ah. Nah, sederhana, kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan ke zaman para sahabatnya. Ya, dan orang-orang saleh setelahnya mengikuti Allah dan Rasulnya dan sahabatnya. Apakah memang terjadi hal itu di zaman Nabi, di zaman sahabat? Berapa kali terjadi? Di mana terjadi? Siapa yang pertama kali melakukan dari kalangan sahabat? Ternyata tidak ditemukan. Maka ketika sudah terang benderang di antara kita jalan sunnah, maka jangan kita terus menerus di atas kebid'ahan, ya akhi. Ya, karena subhanallah, kebid'ahan wallahi bukan sekedar ditolak amal soleh kita. Man amil amalan laysa alaihi amrun fawarad. Siapa yang beramal tidak ada perintah, contoh, tuntunan, bimbingan dari kami, maka ditolak. Tidak sekedar itu. Ya, sebaliknya lebih dari itu adalah merupakan perbuatan dosa yang menghantarkan kita kepada api neraka. Ya, kullu bid'atin dhalalah
Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, lisan Rasulullah yang mengucapkan setiap perkara baru dalam agama yang tidak pernah aku contohkan, bimbing, tuntunkan adalah kesesatan. Yang menambah-nambah sesuatu yang tidak datang dari Nabi SAW, dan itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian maksiat yang disebabkan hawa nafsu. Ya Allah, ya, yang satu terjerumus kepada yaitu dosa khamar. Yang satu terjerumus kepada dosa riba. Terjerumus kepada dosa zina. Na'am, membuka aurat. Na'am, dosa permusuhan. Dosa durhaka dengan orang tua. Na'am, senantiasa mendolimi orang lain. Mengambil harta orang lain. Korupsi dan seterusnya. Sementara mereka sebetulnya sebagian mereka tahu itu dosa. Na'am, tapi kan ada kesempatan, ada kemudahan. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman. La ilaha illallah. Tahu itu perbuatan dosa. Orang-orang seperti ini, mereka lah yang merasa aman dengan makar Allah. Dan mereka akan merugi. Na'udzubillah. Mereka akan merugi. Makanya lihat ikhwan, di halaman 180. Ya, kita nukilkan perkata Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dahulu ikhwan, makanya kenapa para ulama salaf dahulu, para sahabat selamat. Karena subhanallah, lihat Ibnu Mas'ud mengatakan innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin, seorang mukmin yang betul-betul di atas kekuatan imannya, dia melihat dosa-dosanya walaupun kecil seakan-akan dia duduk di atas qa'idun, ya, dia duduk di bawah gunung. Di atasnya ada gunung yang besar, yakhafu an yaqa alaihi, yang dia sangat takut gunung itu ditimpakan kepada dia. Jadi seorang mukmin itu kalau melakukan dosa, walaupun dosa kecil, dia merasa takut, khawatir dengan dosa yang dia lakukan. Sebaliknya kata beliau, wa innal fajr yara dunubahu kadubab. Orang melakukan dosa, dia melihat dosanya seperti lalat. Lalat singgah di mana? Na'am, yara fi ala anfihi, lalat singgah di mana? Di hidungnya. Lalu dia bilang, cuma sebegitu saja. Subhanallah. Seakan-akan remeh dosa yang dia lakukan. Itulah ikhwan, subhanallah, bedanya orang mukmin, kata Ibnu Mas'ud, ketika dia melakukan dosa, la ilaha illallah, tidak ada dosa kecil di hadapannya. Dosa apapun seakan-akan dia ketika melakukan dosa berada di atas gunung, dan gunung itu akan ditimpakan kepadanya. Makanya dia merasa takut sehingga dia berusaha untuk lari dan beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan tidak kembali kepada dosa-dosa yang dia lakukan. Dan sebaliknya pelaku, yaitu pelaku maksiat, ya Allah, dosa-dosanya besar, tapi karena dianggap biasa, ya Allah, ya sekarang bahkan dia nyaman, bahkan dosa itu menjadi sumber usahanya, dosa itu menjadi sumber maishahnya. Betapa banyak orang ikhwan sekarang mencari dunia, ya, dengan cara yang haram, ya, dan dia tidak bisa keluar dari sana, dan dia sudah merasa nikmat dengan dosa tersebut karena telah menghasilkan, yaitu urusan-urusan dunia yang membahagiakan dia dengan kebahagiaan fata morgana yang hakikatnya hatinya pun dirundung dengan rasa takut dan gundah dan gula dan khawatir. Semoga Allah mensucikan hati kita. Naam. Ya, begitu juga subhanallah. Ma'asal muslimin, Anas mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian itu, kata beliau, melakukan satu amalan, hiya adaku fi ayunikum minas sya'ar, yang kalian anggap amalan tersebut yaitu sangat remeh, sangat kecil, lebih kecil daripada rambut. Kunna, maksudnya amalan dosa, ya. Amalan dosa, amalan yaitu kelalaian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian melakukan satu amalan yang amalan itu merupakan amalan dosa, lalu kalian anggap remeh, kalian anggap kecil, lebih kecil dari harusnya rambut. Naam, kata Ibnu Mas'ud, kunna na'uddu ala ahli rasul minal mubiqat. Sementara kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai al-mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Makanya sahabat ikhwan, subhanallah, inilah mungkin rahasia kenapa mereka itu dijamin masuk surga. Kenapa mereka itu ridhoi? Kenapa mereka dijadikan sebagai panutan dan pentuntunan bagi kita? Mereka orang yang sangat takut dari melakukan dosa walaupun sedikit. Allah ikhwan. Hari ini sudah berapa dosa yang terlakukan? Ada gibahkah hari ini? Ada dustakah hari ini? Ada makan haramkah hari ini? Ada sesuatu yang dilihat yang haramkah hari ini? La ilaha illallah. Jangan merasa aman.
Ya, jangan merasa aman. Apalagi dosa-dosa besar. Makanya kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah oleh kalian neraka walaupun dengan satu biji kurma atau setengah biji kurma. La ilaha illallah. Ya, sehingga kita senantiasa dirasa takut. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan kita. Lihat di dalam Al-Quran 181. Ya, Rasulullah mengingatkan, dibawakan hadis, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Awas kalian, hati-hati dengan dosa-dosa yang dianggap kecil. Dianggap remeh. Ya, cuma gibah doang kok. Kata, ya Allah. Cuma dengar apa nih? Dengar goyang dompet aja kok. Naam. Ya, cuma sedikit saja kok. Ya. Naam, lisannya kotor dan seterusnya. La ilaha illallah. Awas kata Nabi, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Awas kalian, hati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil, ya. Enggak ada apa-apanya. Orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu seperti orang yang dia datang di satu lembah, lalu faja'a da'u bi'udin wa dabi'udin. Ya, lalu di lembah tersebut yang ini membawa satu kayu bakar, yang itu bawa satu kayu bakar, terus sampai hatta andaju khubzahum, yaitu sampai terkumpul kayu bakar, lalu terbakar, lalu bisa membakar roti mereka. Wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadu biha sahibuha tuhlikuhu. Kata beliau, ya, sesungguhnya dosa kecil itu bila dilakukan akan membinasakan. Makanya ikhwan, subhanallah. Ya, tadi kata Nabi seperti apa? Orang mengumpulkan kayu bakar, ditumpuk. Tadinya nggak kerasa, ikhwan. Kecil, nggak remeh kok. Cuma ranting saja. Ternyata lama-lama ranting itu apa? Ranting itu numpuk. Lalu ketika dibakar, ternyata dia bisa membakar apa yang bisa yang dibakar di sekitarnya. Begitulah dosa. Makanya la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar, kata Nabi. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Ya. Tidak ada dosa kecil kalau kita terus-terusan lakukan, dan tidak ada dosa besar kalau kita yaitu kita langsungkan dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya, subhanallah, mungkin pernah kita ya dengar kalimat istidraj. Apa itu istidraj? Ya. Istidraj itu, ikhwan, itulah bentuk dari makar Allah. Ya. Naam, lihat di halaman 182, tanda merasa aman dari makar Allah yaitu terus-menerus di atas kemaksiatan. Ya. Orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, sementara di satu sisi dia aman. Bahkan mungkin badannya sehat. Bahkan mungkin Masya Allah umurnya panjang. Bahkan mungkin Masya Allah, semakin maksiat rezeki semakin luas. La ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya itu istidraj. Tipu daya Allah. Apa ya, bahasa kitanya itu disungkuh. Ya. Bahasa kita, ayo kata Allah, silakan. Mumpung kau di dunia, ya, naam, sampai nanti batas waktu, Allah adab dia. Makanya Nabi SAW lihat di halaman, ya, 182, dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW membaca satu ayat, dalam surat Al-A'raf ayat 44, kata Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya. Allah Akbar. Ikhwan, ya Allah. Coba barangkali Allahul musta'an. Hadis ini banyak prakteknya di hari ini. Mungkin kita dulu, kita muhasabah pada diri kita. Apabila engkau melihat seseorang yang diberikan oleh Allah, yaitu keluasan dunia. Idza ra'aitallaha, apabila engkau melihat Allah, yu'til 'abda minad dunya, memberikan hambanya dari urusan dunia. Masya Allah, kesehatan, rezeki yang luas, kemudahan-kemudahan, ala ma'asihi, tapi di atas maksiatnya. Maksiat kepada Allah, tapi dunianya, ya Allah. Masya Allah, betapa banyak hari ini, ikhwan. Masya Allah. Ya, orang terus-menerus di atas kemaksiatannya, ya, di atas kuban-kuban kemaksiatan, zina, khamar, riba, Masya Allah. Ya, dengan, ya Allah, menjadi, ya, pelaku-pelaku kemaksiatan yang lain.
Sementara ya Allah dunianya luar biasa. Ya, bahkan mereka tertenar di atas kemaksiatannya. Ya, ya Allah mudahkan dunianya, tidak terhitung ya hartanya. Orang bilang uangnya udah nggak berseri katanya. Subhanallah, di atas kemaksiatannya. Maka ya fa innama huwa istidrajun. Maka sebetulnya itulah istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi membacakan ayat ini. Ayat dalam surat Al-A'raf, Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan kami ini, ikhwan, subhanallah. Makanya antum tuh jangan merasa wah ya, jangan merasa gagah, merasa silau dengan orang-orang yang Allah gagahkan di dunia kalau dia tidak di atas ketaatan. Kalau dia sebaliknya justru di atas kemaksiatan, jangan pernah silau. Wih, Masya Allah fulan, sebagaimana dulu silaunya sebagian kaum Nabi Musa ketika melihat Qarun. Silau. Bahkan mereka berangan-angan mislama utiya Qarun. Ya, ingin diberikan apa yang diberikan kepada Qarun. Maka ma'asal muslimin, awas nih. Awas, jangan salah persepsi, jangan salah memandang. Bahwasanya kemuliaan itu bukan sekedar luasnya dunia, gagahnya, tingginya derajat, masalah tenar, bla 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 dan seterusnya. Dari urusan dunia, tapi cek and recheck dulu. Apakah pelakunya orang yang tunduk kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah, yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ataukah sebaliknya? Maka dengarkan kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya. Kalau kau lihat Allah memberikan seorang hamba ya dalam urusan dunia keluasan-keluasan, ma yuhibbuhu, apa yang dia sukai, fa innahu wastidrajun ala ma'asihi ma yuhibbu, yaitu di atas kemaksiatan yang dia senangi, yang dia sukai, dan terus dia ke kemaksiatan, fa innama huwa istidrajun. Ketahuilah bahwasanya itu istidraj. Lalu dia membaca ayat yang tadi, falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lalai dengan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan segala pintu. Jadi jangan aneh, Pak. Jangan aneh, Ustaz, kenapa ya kita ini soleh gitu ya, penuntut ilmu, tapi kok miskin ya? Ya sudah, alhamdulillah, kita katakan kita qanaah dengan pemberian Allah, tapi jangan pernah berhenti dari ketakwaan kepada Allah. Karena sebetulnya hakikatnya wallahi anugerah yang paling agung, anugerah yaitu kita dimudahkan ketaatan kepada Allah SWT. Istiqamah di atas jalan Allah. Ya, sampai kata Allah hatta idza farihu, sampai ketika mereka sudah ya bahagia yang ya Masya Allah, bahagia yang sudah melupakan mereka, melalaikan mereka. Masya Allah, cekakak-cekikik tertawa bangga di atas kemaksiatannya, gagah di atas kemaksiatannya. Maka kata Allah, akhadnahum falamma fi ma'utu akhadnahum bagdatan, maka sekonyong-konyong kami akan adab mereka, wahum mublisun, dan mereka pun yaitu terdiam dan putus asa, dibinasakan oleh SWT. Sudah sungguh sangat banyak contoh untuk kita ya Pak. Bagaimana dahulu kaum-kaum sebelum kita. Ya Allah, Qarun, ya Fir'aun, masa di atas kejayaannya. Kaum Ad, kaum Samud, Masya Allah, ya, di mana mereka berikan kekuatan oleh Allah, nikmat-nikmat Allah. Tapi sebab mereka binasa ikhwan akhirnya. Ya, akhirnya mereka binasa di dunia, jangan tanya di akhirat. Jangan tanya kebinasaan mereka di akhirat. Makanya ma'asal muslimin, ini hati-hati. Ada perkataan bagus akhi dari Abdurrahman, dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, ya. Naam, dari seorang ulama saleh di kalangan tabi'in, beliau pernah menasihat Abdurrahman, dan nasihat itu untuk kita sebetulnya. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, la tansa ya Abdurrahman. Jangan kau lupakan wahai Abdurrahman, jangan kau lalai, jangan kau lupa. Ana yasirad dunya, bahwa ya subhanallah, kemewahan dunia yang sedikit ini yusgiluna an katsiril akhirah. Kemewahan dunia yang sedikit ini bisa menyibukkan kita dari banyak dari urusan akhirat. Bisa menyibukkan kita dari urusan-urusan akhirat. Wa kullu nikmatin, kata beliau, dan setiap nikmat la tuqarribuka minallah. Setiap Allah tambahkan nikmat, tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, fahuwa niqmah, ketahuilah bahwasanya itu adalah adab. Masya Allah.
Ya, inilah pandangan orang yang bersih hati, orang yang begitu bijak. Bahwasanya nikmat yang di dunia ini kalau tidak membuat kita dekat dengan Allah, sebaliknya membuat kita lalai dan lalai dan lalai, jauh dan jauh. Ya Allah, dulu ya rajin tahajud, ketika dunianya banyak hilang tahajud. Lalu dulu Masya Allah rajin ke majlis ilmu, setelah masa sibuk dengan dunia tidak lagi ke majlis ilmu. Hati-hati. Dulu Masya Allah luar biasa, sering berimpak, ketika luas rezekinya dia tidak berimpak. Ya, dulu Masya Allah ke masjidnya di sop pertama, ketika dia sibuk dengan dunia, dari mulai sop kedua, sop ketiga, terakhir, akhirnya dia, lalai, tidak salat berjamaah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ini yang ya kita khawatirkan. Bahwasanya dunia-dunia kita memalaikan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, bahkan subhanallah, ya itulah, itu bentuk tipu daya Allah ya. Jadi banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah, lalu Allah berikan kenyamanan, keluasan, ya Allah berikan kemudahan, bahkan subhanallah semakin diluaskan rezekinya oleh Allah di atas kemaksiatannya. Ketahuilah itu adalah bentuk istidraj. Makanya lihat kata siapa? Al-Farra, Al-Imam Al-Farra rahimahullah, wal makru minallah istidraj, ya makar, bentuk makar Allah adalah yaitu berbentuk istidraj, yaitu dimudahkan kita dalam urusan-urusan. Wa makruhu an yu'aqibul adzanbi walakin min haitsu la yash'ur. Dan di antara makarnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Allah menghukumnya dia di atas dosa sementara dia tidak merasakan. Ya, tidak dia menyadarinya. Bahkan tadi bahwa kenikmatan yang dia miliki bentuk makar Allah, bentuk adab Allah kalau tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sebaliknya bahwasanya subhanallah, di antara rahmat Allah, di antara kasih sayang Allah terkadang, dan kita ini juga manusia ya, saya dan antum dan kita semua adalah khata. Apa khata itu? Kondusif melakukan dosa. Bukan begitu ya? La ilaha illallah. Kita ini kondusif melakukan dosa ya. Dosa dirasa atau tidak? Dosa besar atau dosa kecil? Alhamdulillah, bimbingan Rasul Allah dan Rasul sudah sangat sempurna. Sudah sangat sempurna. Bagaimana kita harus takut dari melakukan dosa dan menjauhkan diri dari dosa, dan kita beristighfar ketika melakukan dosa. Nah, terkadang ikhwan, bahkan ini rahmat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membalas dosa kita itu langsung di dunia. Langsung di dunia. Sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berlarut-larut di atas dosa kita. Allah mengatakan, "Idza aradallahu bi abil khaira", bila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Masya Allah, bahkan ini kebaikan ya. Nah, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan yaitu akibatnya atau hukumannya di dunia. Nah, antum misalkan tadi malam maksiat, besoknya turun peringatan. Ya. Nah, tadi siang maksiat, lalu setelah itu datang peringatan. Entah itu sakit, musibah-musibah yang menambah kita, ya Allah, ikhwan, walaupun kita tidak berharap ya. Tapi ketika datang di atas kemaksiatan kita, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Karena sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr. Karena Allah apabila menghendaki keburukan pada hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tahan hukumannya di dunia karena dosanya, hatta yuwafihi yaumal qiyamah, yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah nanti balas dari kiamat. Na'udzubillah. Dibalasnya oleh Allah di hari kiamat. Waduh. Sebetulnya kalau kita berharap tidak dibalas dunia dan akhirat ya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya al-jaza'u min jinsil amal. Ya, pahala atau imbalan itu sesuai dengan amalan. Nah, kalau Allah segerakan di dunia, justru itu bagian daripada rahmat Allah. Makanya ikhwan, ketika antum misalkan ada yang sakit sekarang tidak, maka barangkali itu penghapus dosa kita. Ya, apalagi kemarin-kemarin semoga alhamdulillah sekarang sudah mulai reda ya. Virus corona, pandemi dan seterusnya. Yang dampaknya terkadang Masya Allah, musibah-musibah yang lain, sakit, kematian. Bahkan yang bisnisnya tadinya bagus menjadi ya
punah, mau jadi hancur. Ya, bahkan subhanallah dan lain sebagainya. Naam. Atau musibah-musibah yang lain. Ya, Allah timpakan misalkan banjir bandang atau gempa bumi atau dan lain sebagainya di atas kemaksiatan kita, maka sadarilah itu bagian daripada rahmat Allah. Dan jadikanlah itu sebagai peringatan bagi kita. Harus kita muhasabah. Wa kullan akhadna bidanbihi, kata Allah, setiap kalian kami turunkan adab karena dosa kalian. Ada saham dosa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Ya, turunnya kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena sebetulnya sebab dosa manusia. Maka subhanallah, na'am, maka kita jangan juga mengeluh. Jangan kita juga putus asa, jangan kita juga merasa waduh, seakan-akan bumi ini tertutup sudah kebaikannya lah. Justru ketika mendapatkan yaitu ujian di dunia, ketahuilah bahwasanya itu bagian daripada rahmat Allah. Ya, di atas kemaksiatan kita agar kita berhenti. Makanya maaf ya, kita dan semuanya pelaku dosa ketika turun ujian Allah, jadikan itu sebagai yaitu pengerem untuk kelanjutan kita melakukan dosa. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, ya. Nah, dalam ayat yang lain, ya. Nah, satu saat ya ada cerita dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ada seorang yang dahulunya di zaman jahiliyah wanita pelacur. Lalu dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Lalu subhanallah, ya, ada seorang yang menganggap dia masih wanita buruk. Akhirnya digoda oleh seorang laki-laki, ya, di zaman itu, ya, di kalangan sahabat Nabi SAW. Lalu subhanallah, ya, tidak sampai menjambahnya, diingatkan oleh wanita ini. Kata beliau, takutlah kau kepada Allah. Ya, itu dulu masa jahiliyahku. Subhanallah, dia pun langsung berpaling. Ketika berpaling, tiba-tiba mukanya kejedot. Mukanya nabrak sesuatu sampai akhirnya dia berkisah kepada Nabi dengan kisah itu. Maka kata Nabi SAW, anta abdun aradallahu bika khaira. Kata Nabi, engkau hamba yang Allah inginkan padamu kebaikan. Coba kalau tadi nggak kejedot. Ya, nah kejedotnya ini, robeknya mukanya itu sebagai balasan dari Allah penghapus dosanya. Tadi menggoda wanita. Ya, langsung dibalas, langsung total langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mendengar cerita itu Nabi mengatakan anta abdun aradallahu bika khaira. Engkau seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan untukmu. Kenapa? Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdi khaira, yang dari siang tadi. Karena Allah apabila menginginkan kebaikan pada hambanya, ajjalahu 'uqubatu fid dunya, 'uqubatu bidanbihi, maka Allah akan segerakan yaitu akibat dosanya di dunia karena dosanya, wa idza arada bi syarra, yaitu dan apabila inginkan keburukan Allah tahan, ya, yaitu akibat dosanya nanti Allah balas di hari kiamat. Naudzubillah, lebih dahsyat balasan hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itulah yang harus kita jaga. Terus bagaimana Ustaz supaya kita ini tidak yaitu merasa aman dari makar Allah? Maka lihat di halaman 126, yaitu istiqamah adalah cara menghindari sifat merasa aman dari makar Allah. Istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Terus istiqamah, berjuang, mujahadah. Makanya ikhwan subhanallah, hari ini wali Allah tertinggi yang mendapatkan karamah adalah istiqamah, orang yang istiqamah. Naam, Abu Bakar Siddiq mengatakan afdalul karamah al-istiqamah. Karamah yang paling besar, paling agung di sisi Allah yaitu kita istiqamah, continue. Ya, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah, tidak ya pelin dan pelan, atau tidak terpengaruhi waktu, tidak terpengaruhi tempat, tidak terpengaruhi zaman, tidak terpengaruhi keadaan, tidak terpengaruhi sahabat, tidak. Lailan dan naharan, siang dan malam, senantiasa dia berusaha untuk terus ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena subhanallah, ya, dengan itu kita akan bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu. Istiqamah dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan cara apa? Pertama, lihat halaman 188, dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, berdoa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Nah ini ya, itu doa yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa dan bergumam lisannya, wahai yang bolak-balik hati, wahai yang bolak-balik hati, ya. Naam, makanya kita setiap hari doanya apa? Dibimbing oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang lurus.
agar kita dimudahkan hati kita menetap di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, dan seterusnya. Dan banyaklah berdoa ikhwan, berdoa untuk tombok hati kita ini. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwa, ya Allah berikanlah, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwa kami, hati kami ketakwaan. Wa zakiyah, dan sucikanlah hati kami, anta khairu man zakkaha. Kau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Ya, dan seterusnya. Banyaklah berdoa untuk keistiqomahan hati kita. Yang kedua yaitu senantiasa menetapkan atau menghadirkan rasa takut kepada Allah, karena dengan rasa takut itu ya akan bisa membuat kita terbentengi dari melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, subhanallah, barangkali ya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya bagaimana kita jangan pernah merasa aman dengan tipu daya Allah SWT. Ya, apabila kita masih terjerumus atau masih di dalam kubangan segala bentuk kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, hawa nafsu, maka jangan merasa aman. Apalagi ketika di sana kita ada kemudahan melakukannya, ya, ada keluasan melakukannya, maka jangan pernah merasa aman. Takutlah kepada Allah siang dan malam, karena tidak tahu kapan azab Allah itu turun ke tengah kita. Terkadang di malam hari ketika kita tidur, terkadang di siang hari ketika kita lalai dan bermain-main. Tidak ada yang pernah. Wallahi sekarang kita ini lagi santai. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu ya menghancurkan dengan sejenak, ya, dengan sedetik, dengan satu kejap mata. Ya, luar biasa. Dan sudah banyak bukti di tengah-tengah kita. Akhi, kita ingin tentunya semuanya husnul khatimah. Bukan begitu? Kita ingin husnul khatimah. Bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan memiliki kekuatan takut dan takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita terus istiqamah dan kita memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Umat atas penjelasan dan kajian faedah yang bermanfaat dari penjelasan beliau terkait dengan hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah jazakumullah, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan kita terima di penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, akhi? Saya di Sukabumi ya. Baik, mohon maaf sedikit dikecilkan volume suara TV atau radionya. Ada feedback. Baik, silakan pertanyaannya dari pendengar kita di Sukabumi. Mau bertanya itu tadi tentang memperingati Maulid Nabi itu. Karena di tempat saya itu sudah kebiasaan begitu ya. Jadi, bagaimana jelasnya gitu? Itu kan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Baik. Mohon penjelasannya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, akhi. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Pertama, alhamdulillah, disyukuri dulu atas nikmat hidayatus sunnah. Wallahi ini nikmat tertinggi, Pak. Hidayatus sunnah. Di antara nikmat yang sangat tinggi hidayatus sunnah. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk beragama di atas sunnah, sesuai dengan arahan dan perintah Nabi. Kata Nabi, apalagi di akhir zaman ini. Akhir zaman yang kata Nabi, man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perpecahan yang begitu signifikan. Bergontok-gontokan, berjamaah, berkelompok-kelompok. Berbagai macam pemahaman, aliran dan seterusnya. Itu umat ini. Umat ini, Nabi tidak berbicara tentang Yahudi dan Nasrani di kala itu. Kalian, kata Nabi, umatku. Bahkan disenyalir, 73 paling banyak daripada umat-umat sebelum kita. Lalu solusinya apa? Ketika kita sudah berada di zaman ya yang begitu ya mengkhawatirkan, yaitu gelombang subhat, gelombang syahwat begitu besar menerpa kita, maka tali ikatan kuatnya adalah, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah tuntunanku, ya,
apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi katakan, tentunya melalui Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Yang ini merupakan sumber otentik, sumber yang paling sempurna di dalam literatur agama kita. Ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga ikutilah jalan hidup, gaya beragama, gaya memahami, gaya mengamalkan, gaya mengimani. Itu murid-murid Rasulullah SAW. Generasi yang sudah dijamin masuk surga. Generasi yang telah dicap ridha oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an was-sabiqunal awwalun. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, orang-orang terdahulu kata Allah minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, walladzina taba'uhum, dan orang yang senantiasa mengikuti mereka, maksudnya mengikuti muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allahu akbar. Allah telah mengecap mereka diridhai oleh Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, bahkan Allah sudah siapkan bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka sampai sini agama. Sampai sini agama. Sumbernya adalah qala Allah wa qala Rasul. Lalu pemahamannya adalah kembalikan kepada pemahaman orang terdahulu yang saleh, salafus saleh. Maka kita ini sebetulnya tidak perlu memperdebatkan agama. Makanya kita ini, Pak Bu, dalam agama nggak boleh jidal, Pak. Nggak boleh berdebat. Kenapa? Ya bodoh. Mendebatkan agama sungguh sangat bodoh. Kenapa? Kayak antum sekarang, ini yang mau tenggelam nih matahari apa bulan? Nggak usah diperdebatkan. Sudah sangat jelas itu matahari. Ngapain diperdebatkan? Agama sudah sangat jelas. Kewajiban kita manut, tunduk, patuh, melu. Ya. Nam ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikuti saja. Kata Allah, ikuti saja. Ma unzila ilaikum min rabbikum, yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan, Pak? Yang Allah turunkan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah kaidah, Pak, dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat al-hikmah disebutkan setelah Alkitab, artinya Sunnah. Begitu kata ulama tafsir. Di antaranya Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba. Yang kami turunkan hanya kitab dan hikmah, yaitu Sunnah. Ya. Maka Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikuti saja yang diturunkan. Ngapain neko-neko? Ya, ngapain neko-neko melakukan sesuatu yang tidak diturunkan? Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Makanya Pak Bu, jangan sampai kita ini salah ya. Salah apa? Salah langkah. Ya. Salah cara dalam rangka mencintai Allah, dalam rangka mencintai Rasul, tapi bikin tuntunan sendiri yang tidak Nabi ajarkan, tidak sahabat ajarkan dahulu. Dan itu sudah Allah turunkan perintahnya. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, bila kalian betul, jujur, benar mencintai Allah, tidak ada jalan kecuali ikuti aku. Ikuti aku. Dalam beragama ini, dalam bertata cara, dalam beribadah, dalam melakukan satu perayaan dan yang dikaitkan dengan agama, ikuti Muhammad. Sudah sempurna. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikuti aja, ngapain? Ikuti aja yang ada. Dan jangan membuat sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Faqad kufitum, sudah cukup. Cukup, kata Ibnu Mas'ud. Cukup yang ada, ngapain neko-neko cari yang tidak ada. Tapi itulah sunnatullah, Pak. Itulah penyakit akhir zaman ini. Apa penyakit akhir zaman ini? Disebut oleh Allah, wa iyyakum nabi wa iyyakum muhdatsatil umur. Wa muhdatsatil umur, mengadakan perkara yang baru dalam agama. Ini penyakit umat ini, Pak. Makanya umat ini kenapa terpecah menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan, menjadi pemahaman-pemahaman dan seterusnya. Kenapa terpecah? Karena ini nih. Sebabnya ini, yaitu tidak merujuk agama kepada hitahnya sumbernya yang asli. Kepada Al-Quran dan Sunnah atau kepada pemahaman yang benar. Ya, sehingga masing-masing memahami dengan pemahaman sendiri, kelompoknya, syekhnya, gurunya, ya, mursyidnya, hawa nafsunya, atau sekedar mengikuti kebanyakan manusia atau akal dan hawa nafsunya. Bahkan sebagian berbangga-bangga dengan hal tersebut. Maka sebetulnya ini bukan hanya pembahasannya, maaf ya, yang dirayakan di bulan ini, yang memang tidak dikenal, Pak. Wallah, tidak dikenal. Ya, memperingati tahunan terkait dengan Nabi, tidak dikenal dalam literatur sunnah Nabi dan sahabat. Ya, kalaupun antum mau, antum lakukan puasa Senin, Pak. Itu yang diajarkan Nabi.
Ketika Nabi ditanya di antara kenapa puasa Senin, wah itu aku lahir di hari Senin tuh. Ya sudah itu, lakukan itu. Antum puasa enggak Senin? Ya, nah, mengingat Nabi itu Pak, ya kalau terkait dengan hari lahirnya, yaitu hari Senin puasa Pak. Alhamdulillah. Dan mengingat Nabi lebih dahsyat lagi, yaitu antum ikuti segala perintahnya, ya, jauhi segala larangannya, dan ikuti sunnahnya. Saya ingin tanya, antum ingat sebelum makan ingat nasi apa ingat ikan? Ingat Nabi dulu. Nabi suruh bilang apa? Bismillah. Benar nggak? Iya. Antum mau masuk mandi, mau kamar mandi, ingat apa? Ingat WC apa? Ingat Nabi siapa? Ingat Nabi dulu. Nabi suruh bilang apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika antum mendengar adzan ingat siapa? Ingat Nabi, perintah antum ke masjid. Ya kan? Ketika antum Masya Allah ya, apalagi? Antum maaf ya, mau menggauli istri, mau mendekati istri pun ingat Nabi dulu. Nabi bilang apa? Nabi bilang suruh kita mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan, bismillah jannibna syaitan, seterusnya. Doa menggauli istrinya. Ingat Nabi dulu, mau minum ingat Nabi. Mau naik mobil ingat Nabi, mau pakai baju ingat Nabi. Ini kita. Bentuk cinta kepada Nabi, ittiba yang sebenarnya. Ittiba. Bukan ibtida. Ini Masya Allah ya. Dan Masya Allah, kita saksikan banyak orang yang melakukan itu tapi banyak yang sunnah-sunnah Nabi yang mereka tinggalkan. Perintah-perintah Nabi yang tinggalkan. Makanya ikhwan, Masya Allah, maaf ya, bid'ah itu tidak membersihkan. Yang membersihkan itu hanya Quran dan sunnah. Bid'ah tidak membuat seseorang dekat dengan Allah. Bid'ah tidak membuat seorang semakin saleh. Ya, semakin bersih tidak. Maka ya sikap kita ya tinggalkan, jangan ikut-ikutan. Apapun bentuknya tidak ikut-ikutan. Walaupun tetap dalam interaksi muamalah tetap kita baik dengan masyarakat, ya. Tetap kita baik dengan saudara-saudara kita. Tapi urusan bid'ah, lah. Ya, kita punya prinsip. Ya, yang ada sunnah kita is okay. Yuk kita jalan, kita lakukan. Yang tidak ada sunnah, mohon maaf, kita punya prinsip. Ahlus sunnah, ya, disebut ahlus sunnah karena dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan ketika tidak ada sunnah, ya mohon maaf, kita tidak lakukan. Dan kita ingatkan dan kita dakwahkan, dan kita nasihati saudara kita. Ya, dengan perkara yang dosa yang besar setelah syirik adalah bid'ah. Ya, makanya subhanallah, ya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa subhanallah bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada maksiat. Karena ahli bid'ah sulit untuk diajak taubatnya. Syaitan ya, suka dengan itu. Adapun ahli maksiat mudah karena dia tahu bahwa itu maksiat. Ketika diingatkan dengan adab Allah, ketika zina, ketika khamar dan sebagainya, ya itu mudah diingatkan. Maka subhanallah ya, kita berlepas dari semaraknya misalkan di tengah masyarakat atau di tengah umat misalnya, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan, tidak boleh. Namun tentunya dalam hubungan sosial kemasyarakatan di luar ya urusan agama ya, maka tetap kita junjung tinggi akhlak yang mulia dan muamalah yang baik ya, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah kita. Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, nasihat yang bermanfaat bagi pendengar kita yang bertanya di Sukabumi. Barakallahu fiik, Pak. Dan kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon yang kedua. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di hamba Allah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Baik, Ibu silahkan pertanyaannya. Mohon solusi. Ya. Saya ini ingin hijrah ke sunnah. Baik, mohon maaf Ibu yang bertanya, dikecilkan dulu Ibu volume suara TV atau radionya, atau dimatikan, ada feedback. Dimatikan dulu biar lebih jelas suara Ibu yang bertanya. Mungkin cuaca yang enggak. Baik, mohon maaf tidak bisa kita simak karena ada suara yang lain. Dimatikan dulu Ibu suara TV atau radionya. Baik, silakan pertanyaannya. Saya ini ingin hijrah ke ahli sunnah gitu. Dan saya kan tinggal sama orang tua itu kental dengan adat Jawa. Baik. Itu bagaimana caranya? Masya Allah. Solusinya apa harus gimana ya, kita saya mohon solusinya itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah. Kita bisa simak pertanyaannya. Cukup jelas Ustaz? Ya, jelas. Alhamdulillah. Barakallahu Silakan fiik. Ustaz. Ya. Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT, kembali ya. Pertama, kita bersyukur atas nikmat sunnah. Kembali itu. Terus kita syukuri. Karena dengan syukur itu Allah akan tambah nanti kekuatan sunnah kita. Dan terus kita nuntut ilmu. Ya, sekarang media menuntut ilmu luar biasa. Terus, yang kedua terus menuntut ilmu. Yang ketiga, Ibu yang dimaksud Allah, yaitu jangan lupa doakan. Ini kekuatan kita nih. Doa untuk kita dan juga untuk keluarga kita tanpa terkecuali. Bahkan untuk kaum muslimin. Ya. Untuk keluarga kita. Apalagi misalkan itu orang terdekat kita. Ibu kita, ayahanda kita. Masya Allah ya. Bahkan mungkin sebagian anak kita. Keluarga dekat kita. Naam, doakan. Ya Allah, ihdihim ila sunnah. Allah mahdihim ila sunnah. Ya Allah, yaitu tunjukkan mereka ke jalan sunnah. Ke jalan agama. Dengan bahasa kita. Tidak mengapa kita berdoa. Ya, dengan sebebas yang kita berdoa, ya Allah, ya, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jauhkan mereka dari yaitu kesyirikan, dari kebid'ahan, naam, dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan dan seterusnya. Ya, doakan. Karena subhanallah ini kekuatan kita ini. Kekuatan kita yaitu doa. Jangan pernah lupakan doa dan jangan pernah anggap remeh doa. Ud'uni, sini doa sama aku kata Allah. Astajib lakum, aku akan ijabah. Ya, innallaha la yastahi min abdi idza rafa'a yadayhi ayyarudahu sifran. Kata Nabi, Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya lalu Allah kembalikan dalam keadaan dia tidak diijabah. Walaupun ijabah itu karena ada yang langsung, ada yang ditunda, ada mungkin di akhirat nanti. Yang penting doa saja dulu. Ya, kita tidak perlu yaitu urusan ijabah, ya tidak terlalu mengoyo, tapi yang penting kita kuatkan doa-doa kita dan pasti kita yakin dengan janji Allah. Kemudian masyaallah muslimin. Subhanallah, kita memandang keluarga kita dengan dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan takdir, qadar Allah. Maka kita kasihan. Allah takdirkan dia melakukan maksiat. Atau di atas itu, cara beragama yang, mohon maaf misalkan menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Tersesat dari jalan Allah. Kita kasihan dari mata takdir. Tapi dari mata syariat, ya Allah, kita katakan dia salah. Ya, dia keliru, dia tersesat dari mata syariat. Maka, ya, dua mata inilah yang membuat kita di satu sisi kita kasihan. Ya, maka dengan rasa kasihannya ini kita berusaha terus bagaimana kita bisa menyampaikan sunnah ini kepadanya. Karena kita yakin apa yang dilakukan dari pandangan syariat salah. Maka subhanallah, ya, yang bisa kita lakukan tentunya adalah kita mendakwah. Dakwah pun tidak serta-merta dengan satu cara, dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan dan pas kira-kira baik untuk metodenya baik kepadanya. Ya, barangkali masya Allah, ya, dengan lisan kita, dengan nasihat kita sampaikan, ya. Kalau yang cocoknya dengan nasihat, ya, dengan nasihat kita sampaikan dengan lisan kita sekali, dua kali dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin juga dengan ada lagi dakwah dengan apa? Yaitu dengan kita ajak datang ke pengajian bersama kita. Dakwah bahkan terkadang dengan contoh kita. Dengan kita contohkan. Ya, kita melakukan yang sunnah-sunnah dan kita pun tidak mengikuti yaitu acara-acara yang tidak sunnah. Atau perbuatan-perbuatan yang menyelisih tauhid di tengah mereka. Kita tidak ikut-ikutan lagi. Ya, atau kita masya Allah kalau dia misalkan suka membaca, berikan buku bacaan. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dakwahi? Apalagi itu orang tua kita dengan bahasa yang terbaik kepada mereka. Lalu ma'asal muslimin dan kita harus bersabar. Terus muamalahi mereka dengan baik. Ya, bahkan ambillah hati mereka dengan hadiah, dengan akhlak yang mulia, terus dengan kunjungan, dengan ziarah. Jangan pernah mengatakan sudah habis yaitu kesabaranku. Tidak. Ya, sebagaimana kita pun dahulu seperti mereka ada proses menuju kepada sunnah. Maka subhanallah sama. Ya, tidak juga seperti membalikan tangan. Ada proses dan bahkan itu bagian dari pahala kita. Ketika kita berdakwah sehari 2 kali, 3 kali belum juga ada hidayah. Terus ya itu bagian dari pahala kita. Kita terus berusaha dan bersabar untuk mendakwahi sesuai dengan kemampuan dan yang pas kira-kira caranya dan metodenya untuk mereka. Kemudian ma'asal muslimin. Ingat bahwasanya tugas kita hanya berusaha.
Ya, tugas utama kita hanya berusaha. Namanya dalalatul irsyad. Dalalatul hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, hidayatul dakwah. Tugas kita hanya mendakwahkan, mengajak. Ya. Naam, dengan segala kemampuan dia, kesungguhan kita dan kesabaran kita, nanti hasilnya bukan di tangan kita. Hidayatul taufik, sehingga dia Masya Allah, itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi hakikat hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kepada Allah dan kita minta kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha, karena hakikat jadi datangnya atau nempelnya hidayah kepadanya atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Sehingga kita pun senantiasa tenang di setiap keadaan, tidak berlulut dan kesedihan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Naam. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya di Jawa Timur, Ibu. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan ini menjadi dan juga jawaban yang sebelumnya menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Alhamdulillah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ya, bagaimanakah menumbuhkan, Ustaz, mohon kiat-kiatnya agar bisa menumbuhkan rasa pengharapan yang besar kepada Allah dan juga termotivasi untuk tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Karena terkadang ketika seseorang berbuat kebaikan, dia lupa bahwasanya kemaksiatan atau keburukan-keburukan yang menyertainya tidak menutup kemungkinan membatalkan amalannya, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang harus kita upayakan, ya. Ya, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa harapan. Ya, tentunya ini dipupuk dengan kuatnya ma'rifat kita kepada Allah. Ma'rifat kita kepada Allah. Makanya Pak Bu, jamaah sekalian, saya sarankan dan para ulama telah menyarankan sebelumnya sebetulnya, yaitu untuk kita mengenali nama-nama dan sifat Allah. Allahu Akbar. Untuk mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala patut kita cintai. Patut kita tumpukan semua harapan kepadanya. Ya. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan segala-galanya kecuali Allah. Dialah sang Khalik yang menciptakan kita. Dialah sang Razik. Masya Allah, tidak ada rizki kecuali dari Dia. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang mengatur segala urusan kita, baik yang kecil, yang menentukan ajal kita. Naam, sementara Dia pun sangat rahim, Masya Allah, kepada kita. Rahman. Dia pun begitu adil, tidak pernah salah menentukan segala sesuatu dan tidak pernah melakukan kezaliman. Dia maha hakim, maha bijak. Dia maha kaya. Dan dia pun maha mampu melakukan, tinggal mengatakan kun, tidak pernah kecuali yakun. Akan terjadi. Sementara Dia satu-satunya zat yang memang bisa mengijabah doa kita. Naam, mengijabah semua harapan kita. Sementara Dia pun satu-satunya zat yang kita sembah. Maka Masya Allah, ya, hadirkan itu dalam hati kita. Ada zat yang maha gagah, yang kehidupan kita seluruhnya, baik dan buruknya, urusan kebaikan dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sementara kita pun tahu bahwasanya Dia itu juga syadidul iqab, sangat dahsyat adabnya. Al-Jabbar, maha gagah. Al-Qawi, maha kuat. Ya. Naam. Makanya lihat disebutkan dalam satu, inna ya'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ghafur, maha pengampun, syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya juga Allah syadidul iqab, adabnya sangat dahsyat. Maka ma'asyal muslimin Allah, kenalilah Allah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah. Ya, sehingga kita betul-betul ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat pengenalan yang benar. Dengan diantaranya tadi memahami nama-nama dan sifat Allah yang sangat indah. Yang di balik sifat Allah, nama Allah tersebut terdapat sifat-sifat Allah yang maha tinggi.
Yang subhanallah semakin kita bisa mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, semakin mengingat nikmat-nikmat Allah. Allahu Akbar. Akhi, antum dikasih mata enak enggak? Nikmat. Dikasih telinga ini sekarang? Nikmat. Dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih kendaraan, dikasih pakaian, dikasih rumah, dikasih keluarga. Allahu Akbar. Malu seyogianya. Ya, pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seluruh nikmat ini sebagai fasilitas ya untuk kita menghambakan diri. Ya. Alladzi khalaqakum waladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang telah menciptakan kalian dan Rasul agar bertakwa. Alladzi ja'alakum wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja minas samarati rizqan lakum. Alladzi ja'alakum al-ardha firashan, yang telah menjadikan kepada kalian bumi terhampar. Dengan mudahnya kita hidup di atas. Dengan berbagai macam fasilitas di atas buminya. Was sama'a binaan, dan tegaknya langit dengan kokohnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu hujan yang masya Allah dengan itu kehidupan. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah keluarkan dari hujan tersebut berbagai macam buah-buahan. Dari mulai buah durian sama buah jengkol. Ya. Naam, biji-bijian dan seterusnya. Bahkan hewan-hewan ternak bisa tumbuh, ikannya dan seterusnya. Lalu apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Di akhir ayat, fala taj'alulillahi andada. Maka janganlah kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Udhkuru nikmatallah, begitulah ayat banyak dalam Al-Qur'an. Udhkuru nikmatallah, banyaklah mengingat nikmat Allah, banyak sehingga kita malu. Saya ingin tanya Anda kalau ada orang baik banget sama Anda, semua fasilitas diberikan. Makannya, minumnya, pakaiannya, gajinya, rumahnya, kendaraannya. Malu nggak mau melakukan keburukan sama dia? Malu tidak, akhi? Malu. Malu kita. Segen kita. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikannya. Hanya orang yang buruk dan busuk saja ketika dia diberikan kebaikan, tapi dibahas dengan air tuba. Tidak ada bini. Maka walillahil masalul a'la. Tentunya perumpamaannya kepada Allah dengan lebih utama. Ingatlah nikmat Allah, ikhwan. Ingat nikmat Allah. Ya, jangan sampai Allah katakan alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Ya. Naam. Ba'dun yabtaluka wa halukum dawral jahannam yasawna fa bi'sal qarar. Naam, Allah akhirnya adab mereka. Sementara ma'asyarul la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan kita tambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, lebih sering-sering mengingat negeri akhirat. Sering-sering mengingat negeri akhirat. Mati juga ente, mau kemana? Mati juga kita ini. Ya kan? Mati juga kita, dikubur juga. Tunggu kiamat nanti, panjang long time di dalam kuburan. Belum lagi kita kiamat. Setelah kiamat bagaimana lebih dahsyat lagi, tidak ada kematian lagi. Anda mau apa yang Anda bawa untuk negeri akhirat yang esok lusa mungkin? Sekarang itu musim apa nih? Ya, musim durian apa musim apa ini? Nah, musim kematian sekarang ini. Ya Allah, walaupun sudah alhamdulillah sudah agak lewat nih ya. Wabah bentar-bentar di grup innalillahi, benar enggak? Bentar-bentar di grup innalillahi, bentar-bentar di grup innalillahi. La ilaha illallah, ya. Musim wabah, musim kematian. Ini tinggal tunggu Anda saja. Tinggal kita tunggu kita ini, tunggu detik saja sebetulnya. Terus ente mau bawa apa? Apa sih yang digagah-gagahkan ini? Harta kita tinggalkan, kedudukan kita, kemegahan dunia kita. Yang kita bawa amal soleh kita. Itu yang bisa kita harapkan, ikhwan. Maka rasa takut dan rasa harap ini harus senantiasa berjibaku di dalam jiwa kita. Rasa takut yang membuat kita takut dengan negeri akhirat, dengan adab Allah, dengan tidak diterima amal soleh kita. Sehingga kita terus sempurnakan perbuatan amal soleh. Rasa harapan besar ingin mendapatkan masya Allah di dunia segala kebaikan Allah, dan di akhirat segala rahmat Allah. Semangat kita melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah mungkin ya ikhwan, ya, termasuk juga jangan lupakan doa kepada Allah. Karena memang hati kita ini berbolak-balik. Ya, hati kita berbolak-balik. Allahumma inni as'aluka ridhak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadah. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk agar senantiasa bisa berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadahku kepadamu dan seterusnya, berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan di atas kesolehan, ketaatan dan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, dan demikian Ustaz untuk kesempatan sore hari ini pembahasan keterbatasan waktu yang ada, mungkin ini pertanyaan kami terakhir. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian, kami persilakan Ustaz. Barakallahu fiik akhi Ihsan dan para ikhwah di Roja dan para kaum muslimin wal muslimah dan kru yang ada di pesantren Riyadhus Shalihin. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan, ya. Dan semoga senantiasa subhanallah kita menjaga jiwa kita, diri kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah sehingga kita insya Allah terhindar dari berbagai macam yaitu perkara yang bisa merugikan kita di dunia dan akhirat. Dan jangan pernah merasa aman dengan yaitu makar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di atas kesehatan, hari ini di atas keluasan rezeki, hari ini kita di atas kemudahan-kemudahan dan urusan-urusan dunia dan kenikmatan Allah. Dipakai apa? Digunakan apa? Ya, nah, Anda manfaatkan untuk apa? Kalau semakin mendekatkan Anda kepada Allah, Masya Allah, ya, maka ketahui itu nikmat yang di atas keriduan Allah. Tapi kalau ternyata na'udzubillah, panjangnya umur kita, luasnya rizki kita, ya, kemudian Masya Allah tingginya kedudukan kita dan seterusnya, ternyata dimanfaatkan untuk na'udzubillah sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, ketahuilah ketika ada kemudahan, keluasan, bahkan terus Allah luaskan, itu adalah tipu daya Allah Subhanahu, makar Allah. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Hendaknya rasa takut, ya, senantiasa merenungi para salafus saleh dahulu. Jangan ketika mereka melakukan maksiat, ketika melakukan ketaatan pun mereka merasa khawatir ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semakin sempurnakan. Ma'asal muslimin, semoga Allah bimbing kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan seluruh kaum muslimin saudara-saudara kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad. Kita kembalikan kepada ikhwan di kru di Roja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.